Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua MT di atas, segenap pengurus Majelis Taklim Arafah beserta ibu-ibu yang cantik-cantik dunia akhirat insyaallah, yang mudah-mudahan kehadiran kita semua di masjid yang kita cintai ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sehat? Suara jelas Bu ya? Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Kita berada di bulan Maulid. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang paling besar Bu adalah nikmat kita tercatat, tertulis sebagai umat Nabi Muhammad. Kita bukan umat Nabi Isa, kita bukan umat Nabi Musa. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kita tahu beliau manusia terbaik, beliau makhluk terbaik, beliau seorang suami terbaik, beliau adalah penutup para nabi dan para rasul, di mana jumlah nabi banyak. Bu, jumlah nabi berapa Bu? Banyak. Banyaknya berapa? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget. Karena banyak banget, jadi nggak bisa dihitung. Walaupun ulama menyebutkan jumlah nabi itu 124.000 nabi. Itu nabi. Ada lagi rasul. Berapa jumlah rasul Bu? 313 rasul. 124.000 tambah 313. Ayo yang jago matematika. Berapa Bu? Berapa? 124.000 tambah 313. Iya. 124.313, ya kan? Itu jumlah nabi dan rasul. Nah, nabi penutup adalah Nabi Muhammad sekaligus beliau sebagai penghulu para nabi. Bayangkan, dari nabi dan rasul yang jumlahnya ribuan, maka yang paling bagus, yang paling mulia sebagai kepala, sebagai penghulu
sebagai presiden para nabi, presiden para rasul adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sebagai umatnya, nah saya yakin kalau sebagai umatnya nabi kita, berarti kita lebih baik dari umat-umat sebelumnya. Setuju nggak? Setuju. Karena inilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita pergunakan kesempatan Maulid ini untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan bersalawat kepada Rasulullah, Allah balas salawatnya, dan kelak di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, di bulan Maulid ini tidak ada pembicaraan yang paling bagus kecuali berbicara tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bulan Maulid ini kita berbicara yang lain tidak pantas. Ibarat ulang tahun, orang ulang tahun kita sibuk bicara yang lain. Biasanya ulang tahun kita doain. Maka ini adalah bulan Maulid, kita banyak berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus berbicara tentang Nabi? Saya ingin tanya, manusia mana yang pernah dibilang sama Allah yang punya pekerti yang luhur? Siapa, Bu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Di surat mana? Di dalam kitab apa? Di dalam Al-Quran. Mari kita buka bersama. Silakan buka surah Al-Qalam ayat 4. Surah 68. Surah ke-68. Surah 68 ayat 4. Silakan baca arti. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kita mau berbicara tentang satu manusia yang Allah puji langsung. Engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Tidak ada satu manusia yang dipuji oleh Allah dengan kalimat khuluqin azim kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena Nabi punya pekerti yang luhur, maka siapapun yang Nabi ajarkan, termasuk istri beliau,
keluarga beliau, maka semuanya mendapatkan keluhuran dari keluhuran pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini temanya apa, Bu? Temanya ibu merupakan sekolah pertama, madrasah pertama. Ibu setuju nggak? Itu realita. Ibu merupakan madrasah pertama. Ini bukan hadis. Pertama, kalau ibu dengar ungkapan ini bukan hadis. Ini melainkan ucapan penyair dari Mesir. Namanya Syekh Ahmad Syauqi. Beliau mengatakan al-madrasah, ibu itu sekolah. Idza a'dataha, jika kamu mempersiapkan dengan baik, maka a'datta jailan thayyibal a'rab, maka sama saja engkau mempersiapkan generasi yang sangat mulia. Artinya apa? Ada satu ungkapan yang sering kita dengar, ibu itu sekolah pertama. Kalau begitu, ayah sekolah keberapa? Supaya ayahnya nggak tersinggung, Bu. Ini kan ibu yang dibilang sekolah pertama. Ayah sekolah berikutnya. Yang jelas yang pertama kata para ulama adalah ibu. Mari kita perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang ibu. Beliau seorang ayah. Tetapi Nabi juga mengatakan, kalau disuruh berbuat baik, maka berbuat baik yang wajib sebelum ayah, ibu dulu. Makanya Nabi menyebutkan ummuka 3 kali. Ini menandakan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam proporsional, adil menjelaskan keistimewaan seorang ibu. Ibu di dalam bahasa Arab apa, Bu? Kalau ibu dalam bahasa Arab ummi. Pertanyaan saya, ummi itu artinya apa, Bu? Ummi itu artinya bukan ibu. Ibu dipanggil ummi. Pelan-pelan. Ibu dipanggil ummi, maka ummi itu artinya bukan ibu. Ini hanya di dalam bahasa, ilmu bahasa, ini padanan kata. Contoh. Hatur nuhun, bahasa Arabnya apa, Bu? Syukran. Syukran itu artinya bukan hatur nuhun, bukan terima kasih. Terima kasih artinya apa? Terima kasih ya. Apa arti terima kasih? Terima kasih. Kalau arti syukur itu artinya menerima dengan lapang dada, kemudian membuka diri bahwa nikmat itu milik Allah. Maka arti syukron itu pada dasarnya mengajak orang untuk bersyukur kepada Allah. Tapi terima kasih itu bahasa kita. Kita bisa mengatakan terima kasih artinya bersyukur. Bersyukur itu bahasa Arab. Jadi saya ingin katakan begini, syukron itu artinya bukan terima kasih. Dalam ilmu bahasa disebut namanya padanan kata. Orang Arab di sana kalau dikasih barang, dia mengucapkan syukron. Orang Indonesia kalau terima barang, dia mengucapkan terima kasih. Itu namanya padanan kata. Ummi itu arti dasarnya, ibu cek di dalam Al-Quran surah yang bunyinya fa ummuhu hawiyah. Nah, ibu cari surah apa itu?
fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Surah apa? Pokoknya ada di dalam Quran. Ada di dalam Al-Quran. Juznya juz 30. Ayo, surah apa Bu? Saya nyari juga nih. Fa ummuhu hawiyah. Al-Qari'ah. Benar nggak? Ya, 100 Bu. Saya nggak bawa 100. Nanti saya bawa harusnya. Jadi ayat di dalam surah Al-Waqiah ayat ke-9. Coba ibu perhatikan bentuk ayatnya, fa ummuhu. Ada kata-kata ummu. Itu fa-nya dibuang karena fa itu tambahan. Fa itu artinya maka. Hu-nya juga tambahan karena hu itu dalam bahasa Arab domir. Ambil ummu. Apa arti ummu? Ummu itu artinya tempat kembali. Ummu ketika ditambah kata ganti saya di ujungnya, ummu jadi ummi. Ummu jadi ummi. Jadi ummu itu atau ummi artinya tempat kembali. Kenapa seorang ibu disebut ummi? Tempat kembali. Satu hal yang tidak bisa diiri sama ayah, suami adalah bahwa anaknya cenderung ke ibu. Anaknya cenderung lebih berat secara emosional ke ibu, secara batin ke ibu. Maka disebut kata ummi, tempat kembali. Jadi kecenderungan anak secara emosional ke ibu. Makanya kenapa soal perhatian ibu itu lebih penting, dan bakti anak kepada ibu itu lebih tinggi nilainya. Disinilah kita memahami ada satu ungkapan bahwa ibu itu merupakan madrasah yang pertama. Kalau bicara madrasah, berarti madrasah itu di dalamnya ada pelajaran. Disebut madrasah, madrasah itu bukan bahasa Indonesia Bu, madrasah itu bahasa Arab. Madrasah itu berasal dari kata darosa. Darosa itu belajar, mempelajari. Darosa mempelajari. Tempat belajar namanya madrasah. Guru yang ngajar namanya mudarris. Jadi madrasah itu tempat belajar. Dalam bahasa Arab disebut namanya isim makan. Nama tempat, madrasah. Berarti yang memberi pelajaran pertama kepada anak itu adalah ibu. Yang memberi pelajaran pertama kepada anak itu adalah ibu. Di sini kita buka sebentar di dalam Al-Quran. Saya ingin mengajak kepada ibu buka surah Al-Isra ayat 23. Al-Isra ayat 23 sampai ayat 25. Juz 15, surah yang ke-17. Ayat 23 sampai 25.
Silakan. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Terus Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil." satu lagi. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Jika kamu adalah orang-orang yang saleh, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Oke. Baik, pada ayat ini saya ingin ngajak ibu bagaimana kita memahami posisi kita sebagai orang tua, terutama ibu. Pada ayat 24 kita perhatikan ada kalimat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya ingin ibu lebih fokus pada kalimat Rabbayani. Rabbayani. Apa arti Rabbayani, Bu, di ayat itu? Sebagaimana keduanya membimbing, memberi tunjuk ajar. Kata Rabbayani itu, Bu, dalam bahasa Arab untuk dua orang, bukan untuk ibu aja, tapi untuk ayah juga. Makanya anak kalau kita doa Rabbayani, sebagaimana dua orang tua kami, ibu sama bapak kami, membimbing kami, mengasuh kami, memberi tunjuk ajar kepada kami. Maka orang tua itu ternyata kenapa dia bisa menjadi madrasah, khususnya ibu, kenapa jadi madrasah pertama bagi anak? Karena ibu itu punya yang namanya Rabb. Kalimat di sini Rabbayani. Ayah dan ibu itu sebagai Rabbaya. Kalau dibuang Rabbayani itu dijadikan satu Rabb. Kalau seorang ibu berarti punya Rabb. Rabb itu artinya apa? Rabb. Kita mengatakan Rabb itu Allah, betul nggak? Orang tua juga Rabb. Orang tua juga Rabb. Orang tua sebagai Rabb, maksudnya Allah itu sebagai Rabb ketika Allah menciptakan, Allah memelihara, Allah ngasih rezeki. Nah, orang tua sebagai Rabb karena orang tua yang membesarkan, orang tua yang mengasuh, orang tua yang mendidik, sampai anak tidur takut digigit sama nyamuk, itu orang tua beli apa aja tuh? Kawat dibeli, bener nggak? Semuanya apa aja supaya nyamuk terusir. Kalau dia digigit nyamuk nggak apa-apa, yang penting jangan anaknya. Itu karena apa? Karena orang tua punya Rabb, ingin menjaga, ingin mengasuh, membesarkan anak supaya anak ini tumbuh sehat. Berarti orang tua itu sebagai Rabb. Nah, pertanyaannya, hari ini kita melihat realita kenapa tema ini diangkat. Jangan-jangan tema ini diangkat karena banyak anak-anak dari kenakalan masa kecil sampai kenakalan remaja. Lalu bagaimana cara kita mengatasi kalau itu terjadi kepada anak kita? Sejak kapan kita jadi Rabb? Maka anak ini tumbuh kembangnya tergantung Rabb, kualitas Rabb sebagai ibu, kualitas Rabb sebagai ayah. Saya tanya ke ibu-ibu, Bu, kira-kira mendidik anak itu dari kapan? Coba jawab sebelah kanan. Dari mana? Dari kandungan. Di tengah posisi kandungan. Sebelah kiri
Kandungan. Ibu kalau nyebut dari kandungan itu benar. Sebenarnya mendidik anak bukan hanya dari kandungan, jauh dari sebelum itu. Dari memilih calon ibu. Mendidik anak itu dari memilih calon ibu. Kenapa? Hadis Nabi menyebutkan begini. Memilih pasangan itu sebenarnya bukan hanya untuk menjadi mitra, partner, bukan hanya partner. Allah